Katanya si rentenir ini dia punya ritual pesugihan sama siluman kuda. Kalau ada seseorang yang mata batinnya kebuka lewat depan rumahnya si rentenir. Balik lagi di channel cerita hororku bersama gua Ardan yang akan selalu memberikan cerita-cerita horor dari kisah nyata seseorang. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton video ini. Semoga kalian ditambah rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Di video kali ini gue bakal ceritain kisah nyata yang terjadi di kota A, Jawa Timur. Nama kotanya kita samarkan ya. Dan nama pria ini kita samarkan juga. Kita sebut saja namanya Anton. Nah, jadi si Anton ini mau balas dendam atas kematian ibunya yang telah meninggal. Dikarenakan ibunya ini menjadi salah satu korban atau tumbal pesugihan rentenir kejam. Penasaran dengan ceritanya? Gak pakai lama, gue bakal langsung ceritain kisah nyata seorang pria yang bernama Anton yang berasal dari kota Jawa Timur ini. Bagaimana dia balas dendam atas kematian ibunya. Tapi sebelum gue lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Cerita hororku dimulai. Jadi si Anton ini anak sulung dari 3 bersaudara. Bisa dibilang hidup keluarganya Anton ini ya cukup pas-pasan lah, karena kedua orang tuanya hanya bekerja sebagai petani. Makanya si Anton sebagai anak sulung, dia pengen banget nih cepet-cepet selesai sekolah atau tamat sekolah biar dia bisa langsung nyari kerja dan bantuin lah biayain adik-adiknya sekolah. Ya buat hitung-hitung ngeringanin pengeluaran uang ayah dan ibunya lah. Sebenarnya Anton mau banget habis selesai sekolah SMA dia mau lanjut tuh ngerasain bangku kuliah lah. Tapi dia mikir lagi, adik-adiknya masih butuh biaya buat lanjutin sekolah mereka. Jadi akhirnya si Anton ini mutusin nanti kalau udah lulus sekolah SMA dia bakal langsung aja deh cari kerja. Singkat cerita, si Anton ini udah lulus nih sekolah SMA dan dia langsung mutusin buat nyari kerja ke Surabaya. Nah di Surabaya dia ketemu nih sama temen SMP-nya. Akhirnya dia ngelamar bareng lah tuh di salah satu perusahaan yang ada di daerah Surabaya. Anton akhirnya keterima tuh kerja di sana, jadi salah satu admin lah di perusahaan itu. Sebulan sekali si Anton nih nyempetin nih buat jenguk ayah dan ibunya di kampung halamannya. Karena dari tempat kerjanya di Surabaya, kampung halaman si Anton itu lumayan cukup jauh ya, sekitar 3 jam lah kalau naik motor. Jadi waktu si Anton udah keterima kerja, dia langsung mutusin buat ngekos nih di dekat kantornya dia. Awal bencana di keluarga Anton ini saat adiknya pengen atau minta beliin handphone sama ayah dan ibunya Anton. Ya namanya anak SMP, jadi kalau ngelihat teman-temannya bawa handphone atau punya handphone, dia kepengen juga. Akhirnya dia ngerenyek lah nih sama ibunya, minta dibeliin handphone. Tapi si Anton kayak nengahin lah, janjiin lah sama adiknya. Anton bilang ke adik-adiknya, nanti kalau kakak udah gajian, kakak beliin. Sekarang sabar dulu. Iya kak. waktu si Anton di Surabaya lagi kerja, ternyata adiknya tuh gak sabaran. Dia ngerengek terus sama ibunya setiap hari, minta dibeliin handphone. Akhirnya si ibunya ini karena adik-adiknya Anton ngerengek terus setiap hari, pengen cepet-cepet dibeliin handphone, dia minjemlah uang ke rentenir
yang ada di kampung halamannya Anton itu. Si rentenir ini tuh pendatang di kampung halamannya Anton. Dia tuh berasal dari pulau seberang lah. Semua orang bilang itu rentenir ini kejamnya luar biasa. Dan anehnya warga situ nggak ada yang berani. Semua tuh tunduk sama dia. Padahal si rentenir itu suka menyita barang jaminan kalau nggak bayar tepat waktu. Dan denda bunganya juga terus bertambah berkali-kali lipat. Anton kaget nih ngeliat adik-adiknya udah punya handphone baru. Ditanyalah sama Anton, Handphone baru, Dek? Siapa yang beliin? Ibu, Kak. Oh, ya udah. Jaga handphonenya baik-baik ya. Iya, Kak. Terus si Anton nanya nih sama ibunya, uangnya dari mana buat beliin adik-adiknya handphone. Tapi ibunya cuma jawab, itu hasil nabung, dikit demi sedikit dikumpulin, terus akhirnya dapatlah buat beliin handphonenya adik-adiknya itu. Anton percaya aja lah tuh sama ibunya. Udah, Anton gak mau mikirin lagi lah, gak mau pedulin itulah. Yang penting adik-adiknya punya handphone baru. 2 minggu setelah Anton pulang kampung, Anton lagi di Surabaya nih, lagi mau rebahan lah habis pulang kerja. Sambil mau sekalian lah meremin mata atau tidur bentar lah di kosannya. Baru beberapa saat Anton mau tidur, tiba-tiba kayak ada yang telepon. Diangkatlah sama Anton. Pas diangkat ternyata itu adenya yang telepon. Anton langsung nanya, Iya, Dek. Ada apa? Nelfon. Anton cuma dengar awalnya isak tangis aja tuh dari adiknya. Terus kayak adiknya tuh ngomongnya tersendat-sendat gitu. Ibu, Kak. Ibu. Iya, Ibu kenapa? Ada apa sama Ibu, Dek? Ibu, Kak. Kakak cepat pulang. Kasihan Ibu. Anton langsung tuh berangkat ke kampung halamannya karena penasaran nih kenapa ibunya. Akhirnya Anton sampai juga nih di rumahnya. Pas Anton masuk rumahnya, Anton tuh cuma ngeliat ibunya tuh mengerang kesakitan gitu. Dan ayah, adik-adiknya cuma bisa nangis, nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin mereka juga bingung kali kenapa ibunya tiba-tiba kesakitan kayak gitu. Terus Anton sempat marah nih sama ayah dan adik-adiknya, kenapa ibunya nggak dibawa ke rumah sakit padahal lagi sakit kayak gini. Tapi ayahnya bilang ibunya ya nggak mau, padahal udah dirayu, dibujuk, dipaksa, tetap ibunya nggak mau, nggak tahu kenapa. Akhirnya ibunya Anton meninggal pada jam 3 dini hari. Pada saat itu Anton cuma bisa termenung aja melihat ibunya meninggal. Ya mungkin karena Anton saat itu belum bisa bahagiin ibunya, tapi ibunya udah meninggal duluan. Besok paginya acara pemakaman pun dilaksanakan nih. Anton masih belum ikhlas nih dengan kematian ibunya. Ya kayak masih ada yang ganjel aja atas kematian ibunya ini. Dia tuh pengen cari tahu deh, ada apa sebenarnya sama ibunya ini. Mungkin itu hati nurani sebagai anak lah, yang lihat kematian ibunya tuh kayak gak wajar. Matanya tuh melotot kayak tercekik. Dan mukanya tuh ya kayak ketakutan banget. Malam harinya setelah acara tahlilan selesai, Anton nemuin ayahnya nih. Mau cari tahu, mungkin ayahnya tahu nih sesuatu tentang ibunya. Akhirnya setelah ditanya terus sama Anton, dijelasin lah tuh sama ayahnya bahwa ibunya minjam uang sama rentenir yang di kampung halamannya terkenal kejam banget. Dan sudah jatuh tempo, ayah dan ibunya gak bisa balikin uang pinjaman itu. Akhirnya hutangnya tuh berkali-kali lipat bunganya, sampai belasan juta lah. Terus Anton kayak agak kesal gitu, kenapa gak cerita sama Anton. Ayahnya cuman ngomong dia udah mau nyoba bilang sama Anton, tapi ibunya terus maksa sama ayahnya
buat jangan bilang sama Anton. Besok paginya Anton belum kerja nih, masih cuti lah atas kematian ibunya. Dia pergilah tuh ke warung yang dekat rumahnya Anton di kampung halaman itu. Jadi mau cari tahu aja lah sama warga-warga situ tentang sepak terjangnya si rentenir ini. Di pikiran Anton tuh negatif terus nih sama rentenir ini. Kayak ada hubungannya rentenir ini dengan kematian ibunya itu. Dan sampai warung kopi itu Anton ketemu lah tuh sama teman-teman kecilnya dulu. Jadi berbaur lah, nyapa, yang lain semua juga ucapin turut berduka cita sama Anton atas kematian ibunya. Ngobrol-ngobrol sama teman-teman kecilnya, si Anton sempet nanya nih terjang si rentenir itu. Tapi teman-temannya kayak nggak mau buka suara di warung kopi itu, mungkin nggak enak juga sama orang-orang lainnya yang lagi ada di warung kopi itu. Karena nggak ada yang mau cerita, akhirnya Anton mutusin buat pulang nih, pulang duluan lah. Karena udah mau zuhur juga saat itu. Di perjalanan pulang, ternyata salah satu dari teman kecilnya Anton yang ada di warung kopi itu nyamperin Anton nih. Kayaknya dia peduli banget lah sama Anton ini. Dia ceritain lah semua tuh tentang kejamnya si rentenir di kampung halamannya itu. Ternyata udah ada 3 orang yang meninggal di kampung halamannya itu. Dan ketiga orang ini yang meninggal itu semua yang berhutang sama si rentenir kejam itu. Katanya si rentenir ini dia punya ritual pesugihan sama siluman kuda. Kalau ada seseorang yang mata batinnya kebuka lewat depan rumahnya si rentenir itu, katanya dia bisa lihat di depan rumahnya itu ada sesosok siluman kuda atau kuda yang berbadan dan berkepala manusia di depan rumahnya rentenir kejam itu. Dan temennya si Anton pun ngasih tahu sama Anton atau kasih saran lah buat nyari atau periksa di kamar ibunya. Kali aja ada seperti bulu kuda. Si Anton agak bingung nih, kok sampai harus nyari atau periksa kamar ibunya buat nyari bulu kuda itu. Emang kenapa? Soalnya yang 3 orang meninggal itu keluarganya sempat temuin bulu halus di bawah tempat tidurnya mereka. Dan sebelum mereka meninggal juga mereka sempat cerita sama keluarganya bahwa mereka tuh mimpi dikejar-kejar sama kuda. Sampainya di rumah, si Anton langsung tuh ke kamar ibunya. Dia cari lah tuh di sekitar kamar ibunya dan dia buka kasur atau tempat tidur ibunya. Pas dia buka, bener aja dia nemuin bulu halus kuda. Terus ayahnya si Anton datang nih ke kamarnya, nanyain sama Anton, ada apa nak? Kok sampai angkat-angkat ranjang kayak gitu? Si Anton ambil lah tuh bulu-bulu halus kuda itu dan ceritain ke bapaknya apa yang diceritain temannya itu. Habis itu bapaknya juga ngomong akhirnya kalau sebelum ibunya meninggal atau sebelum ibunya sakit-sakitan gitu, setiap malam tuh dimimpiin dikejar-kejar kuda terus. Besok paginya, pagi-pagi banget tuh si Anton berangkat ke salah satu kota B di Jawa Timur. Itu kita samarkan aja ya, kota B. Yang katanya di sana konon itu tempatnya rajanya para santet. Banyak yang bilang nyawa orang di sana tuh cuman seharga 1 bungkus rokok aja. Jadi paginya normal, sorenya bisa sakit terus meninggal. Ya tergantung permintaan lah ke raja santetnya ini. Dan semua resikonya ditanggung yang minta. Dengan bekal alamat yang dikasih sama sahabat kecilnya Anton, akhirnya Anton nemuin lah tuh pondokan kecil yang di dalam hutan di pinggiran desa kota tersebut. Salah satu dukun sakti lah di desa tersebut. Kita sebut aja namanya Ki Pamungkas. Setelah bertemu sama Ki Pamungkas, si Anton langsung cerita nih tentang masalah keluarganya yang dialamin sama keluarganya Anton, yang dimana ibunya meninggal kayak nggak wajar
seperti jadi korban atau tumbal pesugihan orang lain. Setelah Anton cerita, kayak Ki Pamungkas ini udah paham nih apa yang dialamin sama keluarganya Anton. Akhirnya si Ki Pamungkas ini izin nih ninggalin si Anton dulu dalam satu ruangan. Dia pergi dulu tuh ke ruangan yang lain, mungkin dia mau ritual. Setelah beberapa jam, si Ki Pamungkas ini datang lagi nih ke Anton sambil bawa gunting dan ngomong ke si Anton. Ibumu meninggal belum ada 40 hari. Benar, ibumu jadi tumbal pesugihan siluman kuda. Arwahnya gini ada di dua alam, tidak tenang dan akan dijadikan budak di kerajaan siluman kuda tersebut. Tapi jika kamu berani membongkar kuburan ibumu dan menaruh atau menanamkan gunting ini di samping pocong atau mayat ibumu, lalu setelah itu baca mantra yang akan kukasih kepadamu, maka arwah ibumu akan bangkit dan menusukkan gunting ini ke jantung orang yang sudah menumbalkan dirinya. Jika kamu sanggup, nanti Aki akan kasih tahu kamu mantra apa yang harus dibaca dan hari apa kamu harus membongkar kuburan ibumu itu. Gak sampai berpikir lama, Anton pun langsung mengiyakan. Setelah itu dia bawa tuh guntingnya dan mantra yang udah dikasihin sama Ki Pamungkas itu. Sesampainya di rumah, dia kabarin lah nih sahabat-sahabat kecilnya dulu. Sekitar ada 3 orang lah. Diceritain lah tuh kalau dia udah ke kota B di Jawa Timur, ketemu si Ki Pamungkas ini. Jadi si Anton ini butuh bantuan ketiga sahabat kecilnya ini buat bongkar kuburan ibunya. Sahabat-sahabatnya Anton gak keberatan nih, malah mereka setuju banget kalau emang si rentenir ini yang udah numbalin ibunya Anton, karena mereka juga kayak menganggap si rentenir itu udah meresahkan penduduk warga kampungnya itu. Jadi mereka setuju dan mau bantuin rencana yang udah dikasih Ki Pamungkas ke si Anton. Di malam Jumat Kliwon, si Anton dimimpiin lah nih sama Ki Pamungkas. Katanya kalau besok malam dia sudah harus bongkar kuburan ibunya dan taruh atau tanam gunting yang dikasih sama si Pamungkas ini ke samping pocong atau mayatnya ibunya itu. Setelah itu baca mantranya yang udah dikasih juga sama Ki Pamungkas itu. Besok paginya Anton ingat nih sama mimpinya semalam. Berarti hari ini nih, hari Jumat, malamnya dia harus bongkar kuburan ibunya. Singkat cerita, tepat jam 12 malam si Anton dan ketiga sahabat kecil udah kumpul nih di kuburan ibunya Anton. Mereka gali lah tuh kuburan ibunya Anton sampai ketemu mayat atau pocong ibunya Anton. Nah, pas sudah ketemu, si Anton tuh melihat mayat atau pocong ibunya Anton ini kayak gedebong pisang. Bukan pocong, bukan mayat gitu. Tapi temen-temennya tuh normal, ngeliatnya tuh mayat, masih pocong. Akhirnya setelah diyakini nih sama teman-temannya Anton, ditaruhlah tuh gunting pakai mulutnya si Anton ke samping pocong atau mayatnya ibunya Anton itu. Setelah taruh, si Anton baca mantra yang dikasih sama Ki Pamungkas itu. Selesai, mereka uruk lagi tuh kuburan ibunya Anton itu. Besok paginya baru si Anton bangun dari tidur, tiba-tiba speaker di balai desa bunyi ini, nyala, ngumumin atau ngasih tahu kalau si rentenir itu meninggal karena sakit jantung. Habis denger kayak gitu, si Anton cepet-cepet nih berangkat ke rumah si rentenir itu buat mastiin bener apa enggak yang diomongin sama Ki Pamungkas. Sampai sana udah rame tuh warga pada ngumpul di rumahnya. Pas Anton masuk ngeliat mayatnya itu rentenir, si rentenir jantungnya tuh udah ketusuk sama gunting
yang si Anton kubur di kuburan ibunya, terus berlumuran darah deh. Nah, tapi anehnya ketiga temannya ini ada juga di situ, dan semua warga juga ngeliat si Redner ini matinya tuh wajar, nggak ada darah, ya dia matanya merem kayak ya wajar lah. Tapi di mata Anton beda, dia ngeliat jantungnya tuh udah ketusuk sama gunting terus berlumuran darah. Terus matanya melotot ke Anton dan tangannya tuh langsung nunjuk ke Anton gitu pas ngeliat Anton. Dan akhirnya setelah kematian si Redner ini, Anton tuh tiap hari, tiap malam selalu ngedenger suara ringgikan kuda. Tidak cuma itu, di mimpinya Anton juga si Redner itu ada yang masih melotot sambil nunjuk ke Anton, gak berhenti-berhenti, kayak bener-bener awas lu, gue bakal balas dendam sama lu. Dan si Anton tuh hampir gila karena setiap malam dimimpin kayak gitu. Dan dia akhirnya mutusin buat tinggal di pondok pesantren, yang dimana pesantren itu dipimpin oleh seorang kiai yang sudah terkenal lah, sering meruqyah orang-orang di pesantren tersebut. Oke, itulah cerita yang terjadi di kota A, Jawa Timur, di mana si Anton ini berhasil nih balas dendam atas kematian ibunya. Gimana menurut kalian nih? Tulis di kolom komentar, setuju apa enggak kalau si Anton ini balas dendam dengan cara menyantet orang tersebut sampai mati. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share videonya. Sampai jumpa di cerita-cerita horor selanjutnya. Salam cerita hororku.